Ex-asisten pelatih Manchester United Mike Phelan mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo memiliki standar tinggi yang tidak bisa dipenuhi mantan rekan setimnya di Old Trafford. Setelah 3 tahun memperkuat Juventus, Ronaldo kembali ke Premier League. Bintang asal Portugal tersebut pulang ke Manchester United pada Agustus tahun 2021. Ronaldo tampil cukup baik pada musim pertamanya setelah kembali ke Old Trafford. Namun, dia bersitegang dengan manajer Erik ten Hag di musim keduanya. Ronaldo sempat mengkritik manajemen Setan Merah secara terbuka. Mantan pemain Real Madrid itu kemudian pindah setelah mengakhiri kontraknya dengan persetujuan bersama. Phelan bekerja dengan Ronaldo di musim pertama. Dia melihat Ronaldo masih memiliki standar yang tinggi meski sudah tidak muda lagi. Pada putaran kedua, dia datang dalam usia yang jauh lebih tua dan lebih berpendirian keras, berkemauan keras, kata Phelan kepada Sky Sports. Dia masih memiliki standar yang sangat tinggi dan hebat untuk diajak bekerja sama. Tapi menurut saya pola pikirnya lebih keras. Dia pernah berada di Man United, dia selalu hadir di Portugal, dia pernah berada di Madrid. Saya menyukainya karena dia tidak ingin standarnya turun, dia ingin standar orang lain naik. Dan terkadang Anda kehilangan beberapa orang ketika hal itu terjadi. Phelan juga mengungkapkan bahwa tidak semua pemain Setan Merah bisa mengikuti standar tinggi Ronaldo. Alhasil, Ronaldo merasa sangat frustrasi dan memilih hengkang dari klub. Saya ingat saat-saat tertentu ketika dia mendorong dan menekan dengan keras, dan dia tidak mendapat banyak reaksi atau respons. Dan ada rasa frustrasi, lanjutnya. Ketika Anda berurusan dengan orang-orang top, yang penting adalah tentang mereka dan di mana mereka bisa menyelesaikannya dan kemana mereka bisa mencapainya. Mereka ingin melihat ke belakang dan berkata, wow, itu berhasil. Dan dia mungkin menyadarinya, dan saya tahu karena saya belum pernah berbicara dengannya, bahwa dia tidak bisa melakukannya di Manchester United. Jadi tantangannya ada di tempat lain. Manchester United mengonfirmasi bahwa Snapdragon akan menjadi sponsor baru di bagian depan jersey mereka untuk musim 2024-25. Manchester United telah setuju untuk mengakhiri kontrak yang ada dengan tim viewer pada akhir musim ini, meskipun telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan perusahaan Jerman itu pada Maret tahun 2021 yang lalu. Tempat mereka di bagian depan jersey United akan diambil alih oleh Snapdragon, merek chip prosesor yang dibuat oleh Qualcomm Technologies. Proses negosiasi sendiri sudah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Qualcomm menjadi mitra global United pada Agustus tahun 2022 dengan kesepakatan yang berpusat pada merek Snapdragon. Kesepakatan awal difokuskan pada menciptakan pengalaman penggemar serta meningkatkan konektivitas seluler Old Trafford. Namun, pembicaraan lebih lanjut dengan perusahaan telah membuat Qualcomm setuju untuk menjadi sponsor baru di bagian depan jersey United mulai musim depan. Nama dan logo Snapdragon akan ditampilkan di semua seragam United di tim bagi di pria dan wanita. Tim viewer akan tetap berada di jersey hingga akhir musim sebelum beralih ke kesepakatan sponsorship alternatif untuk menghabiskan 2 tahun sisa kontrak mereka dengan United. Tidak disebutkan berapa biaya yang dibayarkan oleh Qualcomm untuk mendapatkan tempat di depan jersey United, meskipun begitu sejumlah laporan menyebutkan bahwa Setan Merah berharap akan mendapatkan sekitar 60 juta pound per tahun. Manchester United merupakan salah satu pelabuhan idaman pesepak bola dunia, tapi, tidak sedikit pula yang berani menolak pinangan Setan Merah. Salah satunya adalah Gareth Bale. Sosok berkebangsaan Wales itu akhirnya mengungkap alasan di balik keputusan menepis tawaran MU pada 2007. Ketika itu Bale berusia 17 tahun dan memperkuat Southampton. Dia baru saja menembus tim utama pada 2006-2007 dan membantu Southampton menjuarai Championship sekaligus promosi ke Premier League. Masih mengisi posisi bek kiri, Bale menunjukkan insting menyerang tinggi dengan torehan 5 gol. Kemampuan tersebut menarik minat berbagai raksasa Inggris. Manchester United adalah salah satunya. Demi memenangkan persaingan, Setan Merah bahkan mengutus sesama pemain Wales yakni Ryan Giggs untuk meyakinkan Bale agar berlabuh di Old Trafford. Namun, Bale akhirnya memilih pergi ke Tottenham Hotspur. Sebab, dia tidak mau hanya mendekam di bangku cadangan. Saat itu merupakan tim terbesar di Inggris, merebut berbagai gelar dengan pemain terbaik dan pelatih terbaik. Merupakan langkah mudah pergi ke sana. Tapi saya ingin tampil reguler, ungkap Bale dikutip Manchester Evening News. Di usia itu, banyak pemain memilih uang dan datang ke klub terbesar. Tapi penting bagi perkembangan saya untuk terus bermain, sambung Bale. Penyerang Manchester United Jadon Sancho dan Erik ten Hag tengah berselisih. Kini Sancho menghapus unggahan media sosial yang berisi bantahannya kepada ten Hag. Kini unggahan tersebut sudah tidak terlihat di akun X Sancho @sancho10. Postingan teratas di akun tersebut adalah foto-foto usai laga pramusim MU pada tanggal 7 Agustus. MU dan Jadon Sancho kabarnya masih terus berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Guardian melaporkan bahwa langkah Sancho untuk menghapus unggahan yang menyerang ten Hag tersebut sebagai sebuah sinyal positif.
Menurut Daily Mirror, Fiorentina telah menyelipkan klausul rahasia yang akan memperpanjang kontrak Sofyan Amrabat 1 tahun secara otomatis jika Manchester United memilih tak mempermanenkannya pada akhir masa peminjamannya. Kedua klub menyetujui klausul pembelian dalam kesepakatan peminjaman gelandang Maroko tersebut, tetapi klausul tersebut hanya bersifat opsional dan bukan kewajiban, sehingga The Red Devils bisa memilih untuk tak membelinya pada musim panas 2024. Amrabat mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk Viola dan masih bisa kembali ke Serie A begitu masa baktinya di Old Trafford berakhir. Ia juga telah mengemas 49 caps untuk timnas Maroko. Menyusul perkembangan kasus Jadon Sancho dan Anthony, Manchester United tampak panik dengan mereka dikabarkan sudah siap-siap merekrut seorang pengangguran. Sancho sedang bermasalah gara-gara secara praktis menyebut pelatih Man United, Erik ten Hag, sebagai seorang pembohong. Dia tidak terima dikritik ten Hag yang menyebut Sancho tidak masuk skuad dalam laga melawan Arsenal tanggal 3 September tahun 2023 karena performanya saat latihan jelek. Sancho langsung menyikapi kritik sang pelatih dengan membantah dirinya tampil jelek dalam latihan. Karena kasus ini, masa depan Jadon Sancho di Manchester United diyakini sudah tamat. Dia diperkirakan akan dibuang Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang. Sementara itu, Anthony sedang menghadapi tuduhan telah melakukan tindak kekerasan kepada mantan kekasihnya. Kasus Anthony sudah masuk tahap penyelidikan oleh kepolisian Manchester Raya. Di tengah penyelidikan ini, Manchester United melarang Anthony berlatih bersama tim. Man United praktis akan kehilangan kekuatan secara cukup signifikan di sektor sayap. Menyikapi masalah ini, Manchester United dikabarkan membuat langkah panik yang kemudian dikritik habis-habisan oleh supporter mereka. Setan Merah berencana merekrut sayap asal Belanda, Anwar El Ghazi. Pemain berusia 28 tahun ini pernah tampil bersama Aston Villa pada selang tahun 2018 sampai tahun 2022. Dia pernah mencetak 10 gol dalam 28 penampilan di Liga Inggris pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Masalahnya, El Ghazi sedang berstatus pengangguran. Kontraknya diputus oleh PSV pada tanggal 4 September padahal El Ghazi baru bergabung pada tanggal 30 Agustus. Bursa transfer memang sudah ditutup tetapi karena statusnya agen bebas, El Ghazi bisa direkrut Man United. Langsung terjadi gelombang penolakan dari supporter Manchester United terhadap rencana klub mendatangkan El Ghazi. Man United dinilai lebih baik memaksimalkan Facundo Pellistri atau Alejandro Garnacho yang sudah ada di dalam tim. Anwar El Ghazi dianggap hanya menjadi perekrutan panik jika dia benar-benar bergabung. Dengan catatan kariernya yang tidak spesial, apalagi baru saja menjadi pengangguran setelah dibuang PSV, El Ghazi dipandang tidak akan banyak membantu tim.